Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kali ini kita akan menyimak tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan pada mata pelajaran Matematika kelas 5. Selamat menyimak. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan pendahuluan kali ini kita akan mengingat terlebih dahulu tentang jenis pecahan dasar pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di antaranya penjumlahan pecahan senilai, pengurangan pecahan senilai, penjumlahan pecahan tak senilai, dan pengurangan pecahan tak senilai. Selanjutnya, untuk mengingat tentang jenis pecahan senilai dan tak senilai pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, mari kita bermain penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan metode kotak arca, arsir, dan cakra. Adapun aturannya adalah sebagai berikut. Untuk pecahan senilai dan tak senilai memiliki aturan: 1. Penggunaan arsir atau pewarnaan biru atau warna yang lainnya pada kotak merupakan tanda penjumlahan. 2. Penggunaan tanda cakra atau silang merah atau warna lainnya pada kotak merupakan tanda pengurangan. Penggunaan warna biru atau merah di gambar hanya sebagai pembeda di video ini, sedangkan dalam kenyataannya, arsir ataupun cakra yang digunakan oleh anak-anak tentunya berwarna hitam karena menggunakan ballpoint dan pensil. 3. Untuk pecahan senilai, banyaknya kotak mendatar hanya satu kotak saja. 4. Untuk pecahan senilai, banyaknya kotak menurun ditentukan oleh nilai penyebut yang sama. 5. Untuk pecahan tak senilai, banyaknya kotak mendatar ditentukan oleh nilai penyebut pertama atau nilai penyebut sebelah kiri. 6. Untuk pecahan tak senilai, banyaknya kotak menurun ditentukan oleh nilai penyebut kedua atau penyebut sebelah kanan. Berikut ini merupakan contoh penggunaan penjumlahan pecahan dengan menggunakan metode kotak arca, arsir, dan cakra. Yang pertama, contoh pada pecahan senilai 2/4 ditambah 1/4. Mari kita ingat aturan dari pecahan senilai. Untuk pecahan senilai, banyaknya kotak mendatar hanya satu kotak saja. Dan untuk pecahan senilai, banyaknya kotak menurun ditentukan oleh nilai penyebut yang sama. Untuk menggambarkan nilai hasil dari penjumlahan 2/4 ditambah 1/4, yakni 3/4 adalah sebagai berikut. Terdiri dari garis mendatar 1 kotak dan garis menurun terdapat 4 kotak, sedangkan yang diarsir adalah 3 kotak, maka hasilnya menjadi 3/4. Selanjutnya, contoh pada pecahan tak senilai. Berikut ini contoh pecahan tak senilai. 1/2 ditambah 1/4. Mari kita ingat aturan untuk pecahan tak senilai. Untuk pecahan tak senilai, banyaknya kotak mendatar ditentukan oleh nilai penyebut pertama atau penyebut sebelah kiri.
Dan untuk pecahan tak senilai, banyaknya kotak menurun ditentukan oleh nilai penyebut kedua atau penyebut sebelah kanan. Sebagai catatan untuk menggambarkan simbol 1/2, digambarkan satu buah kotak tersebut dibagi menjadi 2 buah bagian. Maka jika di sana terdapat 8 kotak, maka jika dibagi 2 bagian terdapat 4 kotak yang diarsir. 4 kotak tersebut digambarkan untuk tegak lurus atau vertikal. Selanjutnya, untuk menggambarkan 1/4, kita anggap sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian, maka jika dibagi 4 bagian tersebut, ada 2 kotak yang diarsir. Kotak yang diarsir disarankan mendatar atau horizontal. Untuk menggambarkan penggabungan dari arsiran gambar yang pertama dengan yang kedua, maka arsir kotak yang tegak lurus, kemudian ditambahkan 2 kotak arsiran di sebelahnya. Sehingga hasil penggabungan dari 4 arsiran dan 2 arsiran tersebut di kotak hasil menjadi 6 arsiran. 6 arsiran dari semua kotak berjumlah 8, maka hasilnya adalah 6/8. Berikut ini merupakan contoh penggunaan pengurangan pecahan dengan menggunakan metode kotak arca, arsir, dan cakra. Berikut ini contoh pengurangan pecahan senilai. Dari 4/5 dikurangi 2/5 sama dengan 2/5. Mari kita ingat aturan pada pecahan senilai. Untuk pecahan senilai, banyaknya kotak mendatar hanya 1 kotak saja. Dan untuk pecahan senilai, banyaknya kotak menurun sama dengan nilai penyebut. Jika diperhatikan pada pecahan senilai tersebut memiliki nilai penyebut 5, maka jumlah kotak yang digambarkan untuk menurun sebanyak 5 kotak. Pada pecahan 4/5, berarti kotak yang diarsir sebanyak 4 kotak. Dikarenakan ini adalah pengurangan pecahan, maka pada angka selanjutnya, yaitu pecahan 2/5, berarti ada 2 kotak yang dicakra, tidak diarsir, karena ini adalah operasi pengurangan. Untuk menggambarkan hasil dari pengurangan 4 arsiran dikurangi dengan 2 cakraan, maka tersisa 2 arsiran yang tersisa dari 4 arsiran tersebut, karena yang 2 arsiran lagi sudah dihapuskan dengan tanda cakra, berarti itu sudah menjadi putih, maka hasilnya adalah 2/5. Contoh selanjutnya yaitu untuk pengurangan pecahan tak senilai. 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Untuk membuat gambar kotak arca, mari kita ingat aturan untuk pecahan tak senilai. Aturan untuk pecahan tak senilai, banyaknya kotak mendatar ditentukan oleh nilai penyebut pertama atau penyebut sebelah kiri. Dalam hal ini, penyebut sebelah kiri memiliki nilai angka 2. Berarti jumlah kotak mendatar adalah 2. Selanjutnya, untuk pecahan tak senilai, banyaknya kotak menurun ditentukan oleh nilai penyebut kedua atau penyebut sebelah kanan. Dalam hal ini, penyebut sebelah kanan memiliki nilai 4, berarti jumlah kotak menurunnya ada 4 buah. Sebagai catatan untuk menggambarkan
dengan simbol 1/2 digambarkan satu buah kotak tersebut dibagi menjadi 2 buah bagian. Maka jika di sana terdapat 8 kotak, maka jika dibagi 2 bagian terdapat 4 kotak yang diarsir. 4 kotak tersebut digambarkan untuk tegak lurus atau vertikal. Selanjutnya, untuk menggambarkan pengurangan 1/4 bagian, kita anggap sebuah kue kita bagi menjadi 4 bagian. Maka hasilnya masing-masing 2 kotak. Karena ini pengurangan pecahan, maka kedua kotak tersebut diberi tanda cakra atau silang. Untuk menggambarkan penggabungan pengurangan pecahan tak senilai antara 4 kotak arsiran dan 2 kotak tanda silang atau penghapusan arsiran, maka hasilnya menjadi 2 arsiran karena yang 2 lagi sudah terhapuskan dengan tanda silang atau pengurangan. Sehingga hasil pengurangan dari kotak arca tersebut adalah 2 arsiran dari 8 kotak atau menjadi 2/8 bagian. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bermain penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan metode kotak arca, arsir, dan cakra. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, mari kita melaksanakan latihan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dan berbeda, senilai dan tak senilai. Soal yang pertama yaitu tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama atau senilai, yaitu 2/5 ditambah 1/5 sama dengan titik-titik. Silahkan buat gambar arcanya, kemudian cari hasil dari penjumlahan kotak arca tersebut. Soal nomor 2 tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda atau tak senilai dengan nilai 1/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Silahkan buat gambar kotak arcanya dan tentukan hasilnya. Selanjutnya, latihan soal nomor 3 dengan materi pengurangan pecahan dengan penyebut sama atau senilai dengan soal 5/6 dikurangi 2/6 sama dengan titik-titik. Silahkan buat gambar kotak arcanya dan tentukan hasilnya. Berikutnya soal nomor 4 tentang pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda atau tak senilai dengan nilai 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan titik-titik. Silahkan buat kotak arcanya dan tentukan hasilnya. Baik anak-anak sekalian, sekian materi kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak-anakku semua dapat memahaminya dan dapat mengerjakan latihan soalnya. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.